Halo teman-teman kolektor saham, bertemu kembali dengan saya di sini. Apa kabar semuanya? Selamat sore. Hari ini hari Rabu ya. Hari Selasa ya. IHSG tadi ditutup merah, hampir 1% atau bahkan udah 1% lah ya. Tadi saya cuman lihat market setengah hari karena ada keperluan. Semoga hari ini nggak ada yang cut loss. Kalaupun cut loss ya syukur modalnya udah balik, jadi bisa diputar ke saham lain esok hari. Kali ini kita akan bahas tentang MSCI ya, terkhusus untuk dua emiten yang paling sering kita bahas dalam 2 bulan terakhir mungkin ya, yaitu CDIA dan Koin, dimana sejak awal listing bahkan Koin sudah diisukan atau digadang-gadang untuk menargetkan masuk ke MSCI dengan narasi bahwa harga minimalnya harus 4.000 kalau nggak salah ya. Baik, kita akan lihat faktornya. Ini adalah web resmi dari MSCI Indonesia. Kalau bicara peluang masuk MSCI sih sebenarnya ada 3 aturan utama ya. Ini adalah pengetahuan umum yang selalu menjadi patokan. Yang pertama soal lamanya perdagangan atau lamanya saham tersebut diperdagangkan. Kasusnya kali ini CDIA dan Koin ya, saham yang baru IPO itu harus sudah diperdagangkan minimal 3 bulan penuh sebelum bisa masuk penilaian atau akan dinilai oleh tim ya. Lalu yang kedua ada soal likuiditas. Di pasar emerging market seperti Indonesia, MSCI itu mensyaratkan rasio ATVR atau Average Trade Value Ratio minimal 15% selama 3 bulan dengan frekuensi perdagangan minimal itu 80%. Jadi yang ketiga soal ukuran dan free float. Untuk kategori small cap, free floatnya harus paling dikit itu 15% ya. Sementara kalau free floatnya di bawah itu, maka beban ambang ukuran akan lebih berat dan biasanya akan sulit ditembus. Sekarang kita lihat Koin. Yang IPO-nya itu pada sama ya kalau nggak salah ya, tanggalnya juga sama ya, atau lebih sehari kalau nggak salah, beda sehari dia gitu. IPO Koin itu tanggal 9 ya, tanggal 9 Juli. Jadi dari sisi waktu Koin baru bisa masuk radar MSCI ya pada review pada November besok, karena cut off 3 bulan itu sudah terpenuhi terhitung sejak bulan Juli ya. Dan free float Koin sekitar 43%, dihitung dengan kepemilikan di bawah 5% ya. Jadinya 43% dengan kapitalisasi pasar sekitar 42 triliun, sehingga kapitalisasi free floatnya kira-kira 18 triliun. Dan angka ini secara ukuran sudah lebih dari cukup untuk small cap, bahkan bisa melampaui beberapa saham yang sudah lolos. Tinggal syarat likuiditas yang harus konsisten ya, di mana Koin belakangan ini diperdagangkan puluhan juta lembar per hari. Itu memberikan peluang kuat untuk lolos ATVR yang kita bahas tadi ya, sebesar 15%. Jadi untuk Koin skenario realisasinya atau yang paling realistis masuk MSCI Small Cap itu paling cepat ya, di bulan November. Besok udah segala aspeknya kemungkinan sudah clear, jadi tinggal menunggu reviewnya lolos atau tidak ya. Tapi dengan catatan bahwa volume dan frekuensinya perdagangannya ya tetap terjaga seperti akhir-akhir ini. Lalu CDIA, di sini salahnya saya nggak bisa tampilin ininya ya karena dia kan belum masuk gitu ya. CDIA IPO juga sama ya, kalau kita anggap aja lah sama ya, tanggal 9 Juli. Dan kapitalisasi
totalnya jauh lebih besar ketimbang koin, yaitu di waktu itu di 190 harga IPO, totalnya market cap 220 triliun kalau nggak salah, dan free floatnya hanya 10%. Masalahnya ya aturan MSCI yang kita bahas di awal tadi menetapkan free float itu minimum 15% untuk masuk small cap. Artinya selama free float CDIA masih di angka seperti sekarang atau 10%, itu praktis menutup kemungkinan untuk masuk small cap, dan satu-satunya peluang adalah menembus kategori standar. Tapi itu untuk hal itu dibutuhkan kapitalisasi free float yang sangat besar, ditambah likuiditas yang tinggi. Jadi dengan free float 10% ini, kapitalisasi free float CDA masih jauh di bawah ambang standar, sehingga peluangnya sangat kecil untuk dalam waktu dekat ya. Kita tidak langsung mengatakan bahwa CDA tidak akan masuk, bukan seperti itu ya. Dengan data yang ada dan dengan keadaan terkini, sangat kecil kemungkinan untuk CDA masuk ke MSCI, bahkan di review November nanti. Dan dengan kondisi sekarang, koin lebih realistis dan lebih sudah mencukupi segala persyaratannya, dan sangat memungkinkan untuk masuk lebih dulu ke MSCI dibanding CDIA. Lalu dibandingkan dengan emiten yang sudah masuk, aman. Jadi yang paling jelas ya, IPO Juli 2023, hanya 4,5 bulan berikutnya langsung masuk ke MSCI yang standar kalau nggak salah ya. Ini kita lihat di sini sejajar dengan BCA, BRI dan lain-lain pada November juga itu tahun 2023. Karena ukuran free floatnya besar dan perdagangannya sangat liquid, itu bisa dalam waktu 4,5 bulan sudah masuk MSCI ya. Lalu Wika pernah masuk MSCI small cap juga di tahun 2024 bulan Agustus, tapi kemudian dikeluarkan lagi pada Februari lalu tahun 2025 karena ukuran dan perputaran transaksinya melemah. Lalu Ratu dan KPIG yang baru saja ya, kemarin sempat hangat, sering dibahas KPIG, masuk small cap di review Agustus bulan lalu, bulan 8. Keduanya punya free float di atas 15% dengan kapitalisasi belasan triliun, dan volume perdagangan sangat aktif. Kalau kita sejajarkan, kapitalisasi free float koin sebenarnya lebih besar bahkan dari Ratu dan KPIG. Jadi sehingga peluangnya sangat kuat kemungkinannya ya, selama yaitu tadi syarat tentang likuiditas itu terus dijaga dan terpenuhi. Sementara CDIA free floatnya 10%, meskipun kapitalisasinya lebih besar atau market cap-nya lebih besar ya. Faktanya MSCI memang membuka jalan untuk saham IPO baru untuk bisa masuk ke indeks, bahkan hanya dalam 3 bulan setelah IPO, dengan catatan syarat-syarat yang diminta itu dipenuhi gitu ya. Seperti ya paling dekat lah ya, contoh setelah IPO langsung masuk ke MSCI ya aman ya. Itu bukti bahwa nggak ada yang nggak mungkin dalam umur yang masih seumur jagung melantai sudah bisa masuk. Wika juga jadi contoh bahwa bisa keluar lagi walaupun baru setahunan ya. Ratu dan KPIG juga contoh segmen small cap. Jadi dari pola ini terlihat jelas bahwa koin memang punya peluang, dan mungkin memang dari awal memang tujuannya untuk masuk ke dalam indeks ini dan mendapat dukungan dari asing gitu ya. Karena sama-sama yang kita tahu, setelah masuk dari ke MSCI, tentunya investor-investor asing akan lebih banyak untuk inflow-nya ke sini. Ya, paling realistis koin. Jadi pertanyaan di awal tadi, mana yang lebih dulu? Ya tentu untuk saat ini
koin punya peluang paling dekat, paling realistis untuk masuk MSCI small cap di November ini. Sementara CDIA selama tidak ada perubahan peraturan dari MSCI itu sendiri, bisa kita katakan hampir mustahil untuk masuk. Ya sebelum ada perubahan-perubahan nanti ya, entah MSCI yang ngerubah peraturan atau syarat gitu ya, atau juga CDIA yang memperbesar free float-nya seperti yang baru terjadi di Brent ya kalau nggak salah, menjadi di 15% gitu. Jadi ya pertanyaan di awal sudah terjawab bahwa paling masuk akal adalah koin. Jadi nggak ada lagi pembahasan atau pertanyaan tentang siapa dulu yang akan masuk ke koin, karena sejak awal IPO saya melihat kedua saham ini sering dibandingkan, ya mungkin karena listingnya bareng ya. Oke, sementara itu dulu tentang pembahasan koin versus CDIA. Mungkin nanti ada hal-hal menarik lain yang bisa kita bandingkan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.